Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan anugerahnya, hari ini kita berjumpa dalam program Aku Bagianmu. Dengan semangat pelayanan di tengah-tengah wilayah yang bersifat heterogen dari segi suku dan agama, Kecamatan Banyumanik Semarang telah menjadi rumah bagi GPIB Jemaat Sion Banyumanik Semarang, yang di dalamnya juga pelayanan kategorial persekutuan kaum perempuan ikut hadir dan berkarya dalam kasih Tuhan. Banyumanik berasal dari kata banyu dan manik, yang berarti air yang berkilauan seperti berlian atau manik-manik. Konon, nama ini diberikan oleh Nyi Ageng Pandanaran ketika melewati sebuah daerah yang cantik pemandangannya. Dari kejauhan, ia melihat begitu banyak manik-manik di atas daun-daun talas. Namun, sang suami, Ki Ageng Pandanaran, mengatakan padanya bahwa itu hanyalah air atau banyu di atas daun talas yang terkena cahaya matahari pagi. Nyi Ageng pun termangu, lalu ia berkata, kalau sampai zaman berkembang, daerah ini akan dinamakan Banyumanik. Begitulah konon cerita tentang asal-muasal nama Banyumanik, yang kini menjadi salah satu kecamatan di kota Semarang dengan tingkat kepadatan penduduk dan keberagaman yang cukup tinggi. Hal ini tercermin pada jumlah pendatang yang cukup banyak berdomisili di Kecamatan Banyumanik dari berbagai suku dan agama. Selain GPIB Sion, di Kecamatan Banyumanik terdapat pula beberapa gereja dari denominasi lain, seperti Gereja Kristen Jawa, Gereja Baptis Indonesia, Gereja Bethel Indonesia, Gereja Pantekosta di Indonesia, Gereja Isa Al-Masih, dan Gereja Katolik Santa Maria Fatima. Hubungan interdenominasi gereja seringkali terjadi antara GPIB Sion dengan berbagai denominasi ini, terutama dengan Gereja Kristen Jawa. Misalnya, saling mengisi persembahan pujian dalam ibadah hari Minggu, pertukaran mimbar, dan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antar gereja dan mewujudkan persatuan umat Kristen di wilayah Jawa Tengah secara khusus dan di Indonesia secara umum. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Sandino yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB menjadi Ketua Majelis Jemaat di GPIB Sion Semarang. Di bulan Oktober tahun 2025 ini, GPIB Sion akan berumur 26 tahun. GPIB Sion awalnya adalah bagian dari sektor pelayanan 5 dari GPIB Immanuel Semarang. Pada pertengahan tahun 1090, sektor pelayanan 5 berubah menjadi bagian bakal jemaat. Warga jemaat Bajem sektor pelayanan 5 mulai merencanakan pembangunan gedung gereja kecil. Peresmian gedung gereja dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober tahun 1999 oleh Majelis Sinode. Pada saat itu juga sekaligus diresmikan pelembagaan Bajem sektor pelayanan 5 GPIB Immanuel menjadi GPIB Sion. GPIB Sion memiliki satu pos pelayanan yang terletak di Dusun Kenongo. Pos pelayanan ini awalnya adalah pos pelayanan GPIB Immanuel Semarang. Saat itu, karena pos Pelkes Kenongo terletak di wilayah sektor pelayanan 5, maka pos Pelkes tersebut disatukan dalam Bajem sektor pelayanan 5. Saat Bajem sektor pelayanan 5 dilembagakan menjadi GPIB Sion, pos Pelkes Kenongo juga ikut menjadi bagian dari GPIB Sion yang ada di Semarang. Jumlah jemaat GPIB Sion Semarang ada 110 kepala keluarga dan 300 jiwa yang terbagi dalam 3 sektor dan 1 pos Pelkes. Keunikan GPIB Sion itu dapat dilihat melalui program-program PG, di mana program-program PG ini
adalah upaya membangun kemandirian ekonomi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk program kolam lele, hidroponik, dan pilah sampah. Kolam lele dicetuskan pada tahun 2018 melalui pembesaran dan penjualan ikan lele. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan tambahan bagi gereja. Meski belum maksimal, panen lele dilakukan setiap 4-5 bulan sekali dan terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya pada tahun 2021 lahirlah program hidroponik. Dengan sistem tanam hidroponik yang efisien, jemaat membudidayakan tanaman seperti kangkung yang bisa dipanen dalam 20 hari, sawi dan selada dalam 40 hari. Selain ramah lingkungan, hasil panen hidroponik turut membantu kebutuhan dapur rumah tangga jemaat maupun juga gereja. Nah, di awal tahun 2025, PEG GPIB Sion meluncurkan kegiatan pilah sampah. Kegiatan ini fokus pada pengumpulan, pemilahan, dan penjualan sampah-sampah plastik serta bahan daur ulang lainnya seperti sampah kertas sampai dengan barang atau peralatan elektronik yang sudah tidak berfungsi atau rusak. Meski baru berjalan sekitar 5 bulan ini, kegiatan pilah sampah dapat juga sebagai bukti bahwa Jemaat Sion sangat antusias dalam merawat bumi sekaligus mendukung perekonomian gereja. Demikianlah sedikit perkenalan tentang GPIB Sion Semarang. Kiranya GPIB Sion dapat membawa damai bagi seluruh ciptaan. Soli Deo Gloria. Shalom, ibu-ibu PKP yang dikasihi Tuhan. Kami Pelkat PKP GPIB Sion Semarang merasa senang sekali dapat menyapa kaum perempuan GPIB dalam tayangan Aku Bagianmu. Perkenalkan, saya Ibu Onisipa Sultawati Mena. Saat ini jumlah anggota Pelkat PKP yang terdaftar di GPIB Sion Semarang adalah kurang lebih 35 orang. Dengan pengurus Pelkat PKP berjumlah 6 orang. Terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan juga koordinator-koordinator sektor dari sektor Meranti, sektor Jati, dan sektor Damar. Ibadah pelayanan kategori K Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Sion Semarang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, yaitu hari Jumat minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun ibadah rutin PKP di minggu keempat dilakukan pendalaman Alkitab. Tujuannya agar ibu-ibu dapat mengenal dan memahami firman Tuhan lebih luas, akrab, dan komprehensif. Ibadah rutin PKP ini dapat dilaksanakan di gereja atau di rumah anggota PKP yang menerima pelayanan sebagai nyonya rumah. Sedangkan pos Pelkes Kenongo dilaksanakan ibadah sebulan sekali. Selain ibadah rutin ini, Pelkat PKP GPIB Sion Semarang tiap tahunnya melaksanakan ibadah sinergi dengan Pelkat PA dalam rangka merayakan hari ulang tahun PKP. Di mana dalam ibadah sinergi ini, Pelkat PKP kami dapat belajar untuk melayani anak-anak Pelkat PA dengan cara bernyanyi, bermain, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan. Melalui program sinergi Pelkat PA dan Pelkat PKP, kami kaum perempuan dapat memahami bagaimana mengenalkan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Sion Semarang memiliki juga paduan suara Pelkat PKP GPIB Sion Semarang, di
di mana paduan suara ini secara berkala memberikan persembahan pujian baik dalam ibadah hari Minggu sesuai jadwal yang ditentukan oleh Komisi Musik Gereja atau dalam perayaan-perayaan khusus yang mengandung arti istimewa bagi kaum perempuan seperti pada pelaksanaan ibadah HUT Pelkat PKP dan ibadah pada Hari Ibu. Kegiatan yang dilakukan secara internal PKP GPIB Sion antara lain line dance yang tujuannya untuk memperoleh kesehatan jasmani yang dilakukan 1-2 kali dalam sebulan di dalam lingkungan GPIB Sion Semarang. Kami juga melakukan kolaborasi dengan PKP Semarang Kota. Dilakukan 3 bulan sekali bersama-sama dengan GPIB Immanuel, GPIB Epata, dan GPIB Philadelphia yang diadakan 3 bulan sekali. Kemudian ada EcoPrint yang tujuannya untuk memanfaatkan alam sekitar seperti bunga, dahan, dan daun untuk dapat menghasilkan karya yang indah. Kemudian juga ada merajut, tujuannya untuk melatih kesabaran dan ketelitian, dan juga bisa dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi ibu-ibu PKP dan menambah income bagi ibu anggota PKP. Kemudian kami juga melakukan visitasi bagi ibu-ibu yang sakit dan melahirkan. Kemudian yang terakhir ada program Gathering with You, itu adalah sinergi PKP dan PKB yang dilakukan di GPIB Sion Semarang dengan tema Telinga yang Melayani dengan narasumber Ibu Pendeta Sarah Tahitu Hengkesa. Itu dilakukan agar kami kaum ibu dan kaum bapak sadar dan memahami dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ibadah dan perayaan HUT Pelkat PKP GPIB Sion Semarang di setiap tahunnya selalu kita kemas dalam tampilan yang berbeda. Dengan harapan perayaan HUT Pelkat PKP dapat memberikan kesegaran bagi anggota Pelkat PKP dan mempererat kebersamaan kaum perempuan di GPIB Sion Semarang. Dalam rangka HUT Pelkat PKP ke-59, kami mengadakan jamuan kasih bagi jemaat GPIB Sion Semarang. Setelah jamuan kasih, perayaan HUT Pelkat PKP dilanjutkan dengan lomba menyanyi lagu dari Gita Bakti dan lomba membaca puisi. Kedua lomba ini diikuti oleh 6 peserta yang merupakan perwakilan kaum perempuan dari setiap sektor di GPIB Sion Semarang. Acara ditutup dengan pemberian hadiah bagi pemenang kedua lomba tersebut dan pembagian hadiah door prize. Pelkat PKP GPIB Sion Semarang juga memiliki kegiatan eksternal. Kegiatan ini untuk memperkenalkan GPIB Sion di wilayah Semarang. Kegiatan eksternal ini antara lain Women Gathering yang dilaksanakan 3 kali dalam setahun oleh ibu-ibu sekota Semarang dan sekitarnya dengan narasumber dan topik yang berbeda. Lalu kami juga mengikuti Karnaval Pasca Sekota Semarang yang diadakan oleh Pemkot Kota Semarang pada tanggal 23 Mei 2025. Harapan kami, kegiatan internal dan eksternal dapat membawa dampak dalam bergereja dan masyarakat sekitar. Sebagai penutup, kami ingin membuat kata-kata Mother Teresa. Semua dari